Oi! マシンガンエクスプラム！まだまだ行くぜ！エクスプラム！ Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Muscle, Magic and Muscles. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat Mesh yang berhasil memenangkan pertarungan melawan Lance Crown, tapi ia segera menghentikan pertarungan itu karena menurutnya Lance bukanlah orang jahat. Lance yang merasa bersalah pun memberikan sebuah koin perak kepada Mesh karena orang yang memulai pertarungan tersebut adalah dirinya. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut tentang penjelasan 3 asrama yang ada di Akademi Sihir Eston. Pemilihan asrama tergantung pada karakteristik setiap siswa. Asrama Adler keberanian dan keyakinan, asrama Orca kebijaksanaan dan keuletan, serta asrama Lang bakat dan ambisi. Persaingan di antara ketiga asrama terjadi dalam segala hal selama mereka berada di akademi. Setelah itu terlihat Mesh dan Finn yang berada di dalam asrama. Mesh baru tahu jika 5 koin perak bisa ditukar dengan 1 koin emas. Hal itu membuat ia berpikir karena saat ini dirinya memiliki 2 koin perak, berarti kurang berapa lagi. Finn memberitahu jawaban yang benar adalah kurang 3 koin perak lagi. Tapi Mesh justru malah menganggap jika itu adalah pertanyaan jebakan. Dan saat itu Mesh merasa jika hari ini cukup tenang karena tak ada tugas ataupun masalah. Tapi Finn baru teringat tentang tugas ramuan obat yang belum mereka kerjakan. Mesh yang mendengar hal itu bukannya panik, justru malah asik memakan kue kesukaannya. Saat mereka berdua sedang panik dan kebingungan, tiba-tiba saja Lance datang sambil berkata jika mereka berdua adalah siswa pemalas. Sebagai siswa terbaik, Lance sudah pasti telah menyelesaikan tugas tersebut. Ia juga berkata jika mereka berdua hanya akan merusak nama baik asrama Adler. Dan saat itu Mesh tiba-tiba maju dan melakukan hal yang tak terduga. Kemudian mereka berada di ruang laboratorium. Lance memberitahu jika mereka harus menggunakan mandrake untuk menyelesaikan tugas ramuan. Jika bisa membuat jeritannya berhenti, maka mandrake itu bisa menjadi bahan ramuan serbaguna. Dan saat itu juga Lance langsung mencontohkannya. Setelah itu Lance menyuruh mereka berdua untuk mempraktekannya. Finn pun mulai mencoba untuk melakukannya, tapi dirinya masih belum berhasil. Sedangkan Mesh sendiri tentu tidak bisa karena ia tak mempunyai kekuatan sihir. Meskipun begitu, Mesh justru malah membuat teriakannya semakin bertambah berisik. Lance pun memberikan tutorial agar Finn bisa mengerti. Dan benar saja, akhirnya Finn bisa menghentikan teriakan mandrake itu. Finn pun mulai kepikiran tentang Mesh. Bukannya menghentikan tangisan mandrake, Mesh justru malah membuatnya menjadi raksasa dan semakin mengamuk. Tapi tentu saja Mesh dengan mudahnya langsung menghajar wajah mandrake tersebut. Hanya dalam sekejap saja, Mesh berhasil membuat mandrake itu tersungkur. Kemudian setelah itu, mereka semua berhasil membuat mandrake terdiam bisu. Lance pun mulai mencontohkan cara memasaknya.
Finn merasa jika hal itu sangat sulit, tapi tidak dengan Mesh karena ia berkata, jika selain sihir, dirinya pasti bisa melakukannya dengan mudah. Tapi masakan yang telah Mesh buat justru malah menjadi kue sus kesukaannya. Lance yang berkali-kali mengajarkannya, tapi tetap saja hasilnya menjadi kue sus. Lance pun menyadari jika selain bertarung, Mesh tidak berguna sama sekali di hal lainnya. Lance yang sudah bosan mengajarinya lalu berkata, jika ia tak akan kalah lagi jika melawan Mesh. Lance merasa jika Mesh adalah orang yang bisa mengimbanginya dalam bertarung. Dan karena hal itulah, ia akan marah jika koin Mesh diambil oleh orang lain. Setelah itu, kita diperlihatkan kepala sekolah Wellberg yang sedang berbicara tentang edukasi di luar asrama yang akan dilaksanakan. Scene pun berpindah, terlihat 3 orang yang sedang berjalan-jalan santai. Tapi tiba-tiba ada seseorang pria yang melewati mereka dan menyenggolnya. Merasa tak terima, mereka pun segera protes. Tapi bukannya meminta maaf, seorang pria itu justru langsung menghajar mereka semua. Dan saat itu, pria tersebut dengan mudahnya membantai 3 siswa yang telah meremehkannya. Kemudian kita diperlihatkan suatu organisasi yang sedang membicarakan tentang visioner suci. Pemimpin organisasi itu memberikan penjelasan sekaligus bertanya tentang sifat yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Dan para bawahannya pun menjawab, yaitu garis keturunan mulia dan kekuatan yang luar biasa. Pemimpin itu berkata, jika yang pantas jadi visioner suci bukanlah asrama Adler, tapi seharusnya asrama Lang yang pantas menjadi visioner suci. Pemimpin itu pun menyuruh semua anak buahnya untuk merebut semua koin dari mereka. Singkat cerita, pas keesokan harinya, terlihat semua siswa yang melakukan kegiatan belajar di hutan. Setelah itu, kita diperkenalkan karakter baru yang bernama Dot Barrett. Ia adalah seorang siswa yang telah kita lihat sebelumnya. Dot yang berjalan sambil bergaya membuat Mesh, Finn, dan Lance menjadi penasaran siapakah ia sebenarnya. Tapi Dot yang kesal melihat tatapan mereka bertiga menjadi gagal fokus karena melihat Mesh yang sudah sering diperbincangkan para siswa. Dan saat ia sedang mengoceh, tiba-tiba saja Irvin muncul dan meminta ikut dengan mereka bertiga karena ia sangat takut jika berada di hutan seorang diri. Melihat hal itu, Dot sangat kesal karena ia membenci pria yang disukai oleh wanita. Karena meskipun rasio pria dan wanita 1:1, tapi mengapa tidak ada seorang wanita yang menyukai dirinya? Karena hal itu, dirinya sangat histeris melihat Mesh yang dipuji-puji oleh Irvin. Setelah itu, sang guru pun muncul dan menjelaskan tentang misi belajar mereka di hutan. Saat ini, asrama Adler dan asrama Lang harus bekerja sama karena hadiah dalam misi kali ini berupa koin perunggu dan juga koin perak. Tugas mereka adalah mengalahkan kalajengking raksasa dan mengambil batu di kepalanya. Jika batu itu berbentuk kotak, maka setara dengan koin perak. Setelah itu, sang guru pun menyuruh semua siswa untuk memulai misinya dan masuk ke dalam hutan. Di sana, Dot terlihat tak mau kalah dari Mesh. Dan saat Mesh sedang mengobrol dengan Lance, tiba-tiba saja seorang yang sok jagoan muncul. Ia berkata jika Mesh jangan lupa diri dan merasa sombong, karena sepertinya orang itu sangat membenci prestasi Mesh saat pertandingan duelo. Dan saat itu juga, ia langsung menyerang Mesh. Mesh pun terlihat mulai marah, tapi orang sojagoan itu justru berkata jika ia sudah tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi nanti saat di dalam hutan. Dan saat Mesh mulai mendekati orang sojagoan itu, namun ia ditahan oleh Lance karena orang itu adalah senior di sekolah mereka. Ia telah melukai siapapun yang tak disukainya, bahkan dirinya tak bisa naik kelas karena hal itu. Tapi karena kemampuan sihirnya cukup mumpuni, jadinya sampai saat ini ia belum bisa dikeluarkan dari akademi. Tapi rupanya Mesh tadi terlihat sangat marah karena ia berpikir jika kue sus kesukaannya telah hancur. Dan saat mereka telah di tengah hutan, Lance berkata jika mereka berdua harus bekerja sama. Tapi ternyata Mesh sudah tak ada di sampingnya karena sepertinya Mesh telah tersesat saat ia sedang melamun. Dan saat itu tiba-tiba saja Dot muncul di hadapan Mesh sambil mengoceh. Karena ia banyak bacot, Mesh pun langsung segera menampar wajahnya.
Saat Dot merasa kesal dan memulai ingin menyerang Mes, tapi tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari seorang perempuan. Dan saat itu juga Dot pun langsung segera bergegas untuk menolongnya. Dan hanya sekali serangan saja, orang itu pun langsung tepar. Karena perempuan itu telah diselamatkan, ia pun sangat berterima kasih kepada Dot. Melihat perempuan cantik di depannya, Dot pun mulai merasa histeris. Dan ia bertambah semakin stres saat berjabat tangan dengan perempuan tersebut. Shin berpindah ke seorang pria sok jagoan yang berhasil mengambil batu kotak dari kepala seekor kalajengking raksasa. Kemudian terlihat Mes dan Dot yang sedang duduk, di mana Dot sangat kegirangan karena ada seorang perempuan yang selalu memujinya. Ternyata rupanya keahlian dari sihir perempuan itu adalah teknik rayuan maut. Tapi saat ia mulai merayu Mes, tentu saja sihirnya tak berpengaruh sedikit pun terhadap Mes. Merasa Mes tidak berpengaruh terhadap sihirnya, perempuan itu segera menambah kekuatan sihir rayuan mautnya. Tapi tetap saja Mes tidak tergoda sama sekali. Karena tak mempan dengan cara apapun, ia merasa tak peduli kepada Mes. Dan saat ini yang penting Dot sudah berhasil ditaklukkan olehnya. Dot pun bertanya tentang alasannya mengapa ia tadi berteriak. Perempuan itu pun menjawab jika ada seorang pria kelas 2 bernama Silva yang telah mengancamnya. Dot yang melihat perempuan itu bersedih, ia pun berniat untuk menghajar orang bernama Silva yang telah mengancam perempuan itu. Dan saat itu juga tiba-tiba saja Silva muncul dan langsung menyerang mereka semua. Silva yang mendengar dirinya mau dihajar oleh Dot mulai merasa marah. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Serangan dari Dot cukup besar hingga membuat ledakan yang sangat dahsyat. Ia pun sangat yakin jika Silva telah berhasil dikalahkan. Di sisi lain terlihat Finn dan juga Irvin yang sangat beruntung karena bertemu dengan Lance. Tapi Lance merasa sedikit khawatir terhadap kelakuan Mes. Karena saat ini Mes sedang diincar oleh seorang senior. Kembali ke arena pertarungan, terlihat Silva yang ternyata masih baik-baik saja karena rupanya ia berlindung dengan sihir besi miliknya. Dan saat itu juga ia langsung menyerang balik hingga membuat Dot tersungkur. Rupanya bukan hanya Dot saja yang terkena efeknya, tapi Mes yang sedang asik makan kue sus kesukaannya justru dibuat terjatuh oleh Silva. Silva merasa sombong karena kekuatannya di atas mereka semua. Saat itu juga Mes pun terlihat sangat marah dan ingin segera membantai Silva. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.